pagi-pagi kita udah di Senayan Park. Bener, di Senayan Park karena kita akan cobain langsung si WRV jalan-jalan ke daerah Sentul. Kenapa Benar. Sentul, Chris? Karena di sana itu kan jalurnya konturnya naik turun, belok-belok atau macam-macam. aspalnya masih ada yang belum bagus. Oke. Jadi kita mau coba ketangguhan WRV ini yang dimana diciptakan khusus buat masyarakat Indonesia sebenarnya. Bener Developnya banget. gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini kenapa berangin banget? Karena menurut BMKG hari ini tanggal 28 Desember katanya bakal ada badai, Chris. Nah, kita coba ketangguhan WRV ini, kita bakal Bener. survive gak? Harusnya survive. Kita survive ya, lewatin badai hari ini ya. Yo, gimana Oke. kita menjalani hari ini bersama WRV sampai nanti sore? Betul banget. Ikutin aja terus keseruannya. Sekarang gue mau hidupin dulu mobilnya karena dia udah dilengkapin sama remote engine start. Yuk, kita lock dulu, terus kita hold di sini. Nanti mesinnya bakal hidup, AC-nya juga bakal udah hidup. Udah hidup tuh. Mobilnya udah hidup. Langsung Oke. aja gue nyetir dulu ya. Ya, Nanti sikat. gantian. Sikat. Oke, let's go. Let's go. Ini. Nah, Oke. sebelum kita berangkat, setting-setting dulu tentunya. Gua sih yang bisa gua lakukan adalah pakai seat belt. Oke, kita ini dong, konekin dong. Apple Kita mau CarPlay. kemana kan lokasinya kita? Langsung ya. Jadi head unitnya udah bisa Apple CarPlay sama Android Auto. Apple CarPlay. Nah, kasih Kalau lihat nih. dari briefnya kita mau ke Fire Restaurant. Tuh Apple CarPlay-nya langsung. Ya, terus direction, open in maps. Oke, dari map segitu, tapi kita mau explore dulu. Nah, kita sekarang saatnya ngeriset si speedometernya nih Sobat Setir. Oke, udah reset, Udah. trip A-nya udah reset semua ya. Sip. Jam hournya juga udah semua tuh. Ya. Baru 53 kilo mobilnya. Oke, yuk. Bensin full. Oke. Let's go. Kita berangkat. Let's go. Yap, kita udah sampai di Jagorawi dan Betul. langsung disambut sama macet. Sama macet. Aduh, tapi nggak masalah. Nggak masalah, karena kita sekalian mau ngetes juga kan irit-iritnya. Jadi Irit-irit. selain di tol, Hmm, umpamanya ini lagi di dalam kota lah. betul, bisa Kan, dibilang gitu. lagi macet nih. Nah, kita udah jalan sejauh 16,2 km 16,2 km Di sini. berangkat dari Spark ya tadi ya. Senayan Park, dan ini average-nya 23. Wah, baru turun. 23. 0,3 tadi 0,5. Mantap ya. Mantep dong. Kita lihat nih abis macet-macetan jadi berapa angkanya ya. Kita udah juga ngelakuin first impression-nya pas pertama kali world premiere ya. Betul. Nah, ini yang varian RS, yang varian paling mahal, dia semuanya full warna hitam. Full warna hitam, tapi nggak warna Dan- hitam doang. Ya, Ada sedikit aksen-aksen berwarna merah nih. Di dashboard, Di dashboard ada, Di door setir. setir red stitching ya, Red sama stitching. seperti yang ada di joknya. joknya, sama Terus juga yang ada Door di trim door ada trim. merah-merah. Jadi dia semi-semi ya. Untuk Betul. si joknya tuh dia ada kulit sama ada yang fabric. Fabriknya nih. Dan ada warna merah-merahnya. Dan joknya gimana menurut lo? Joknya sih, kan dia pengaturannya ini ya fleksibel ya, bisa naik turun. Ini, gue ini udah yang paling rendah. Dimana kan Honda itu emang terkenal dengan si driving experience-nya yang Betul. sporty banget gitu Betul. ya. Ya, kalau buat gue ya, ukuran badan gue yang 165 cm ini, gue sih enak ya. Enak ya? Setirnya enak, pas, kakinya juga meskipun nggak terlalu selonjor, tapi enak. Jadinya nggak pegel, terus juga untuk visibilitas jadi enak, gampang ngeliat kanan kiri, ke belakang juga. Meskipun belakang tuh kecil ya, Iya, sebenarnya betul ya. kacanya, tapi kalau gua ngeliat pakai spion normal-normal aja. Mantap. Gitu. Jadi posisinya oke lah ya. Enak buat nyetir, apalagi ini kan emang didesain buat Indonesia gitu ya, untuk Betul. masyarakat Indonesia dimana kan suka road trip gitu-gitu. Hmm. Kalau buat gue sih, gue percaya ini mobil buat road trip enak banget nih. Aku juga Gitu. duduk di sini sebagai penumpang nyaman nih, soalnya ini kan udah soft touch semua nih. Soft touch ya, yang kena tangan kita ya kurang lebih. Betul. Jadi gua diem gini aja, anteng macet-macetan tetap enak. Dia alirannya ke sporty, Hmm. tapi sebenarnya buat diajak adventure juga bisa gitu. Benar, Karena benar, kan benar, dia benar. tinggi nih. Karena dia tinggi, ground clearance-nya tinggi, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Benar, dia kan di kelas small SUV soalnya. Bener banget. Dan satu hal yang menurut gua sangat-sangat oke banget, mobil ini tuh emang ready to go, Chris. Karena ini Gimana kan tuh? mobilnya Hustler Generation. Yoi. Dimana Hustler Generation ini kan pokoknya aktivitasnya banyak yang outdoor. Betul. Alias di jalan aja tuh bisa sambil kerja. Ini interior nyaman. Terus
bisa langsung gas terus ya kan, karena karena dia udah ready nih untuk dari eksteriornya, maksudnya udah siap dari segi yang tadi ya, Betul. ground clearance, dan juga dia juga panjang nih wheelbase-nya, hampir 2,5, 2,4. Pokoknya ini memang cocok nih ya. Gue sih ngerasanya cocok banget buat anak-anak muda yang si hustler generation ini. Bener, aduh seru banget nih Sobat Setir. Sekarang kita udah di dalam tol dan udah relatif lebih lancar. Oke. Jadi kita bisa cobain sih Honda Sensing-nya nih, karena dia minimal speed-nya itu di 70 untuk si line keeping-nya. Oke, jadi dia baru bisa aktif ya? Betul. Di atas 70 ya? Betul. Nah, sekarang kita ajarin dulu ke Sobat Setir. Oke, jadi kita aktifin dulu mulai dari si adaptive cruise control-nya. Nih, tombolnya di sini ya Sobat Setir. Pencet di sini, nanti dia akan ada di sebelah situ. Ada yang sama logonya juga. Terus kita pencet set di sini. Nah, artinya dia set kecepatan kita di berapa? Ini masih di 59 km per jam. Kita naikin. Nah, kita set sampai di 80 km per jam. Oke, dia bakal kunci kendaraan yang di depan kita. Terus kita ada aktifin juga ini nih Sobat Setir, si line keeping-nya. Pencet sini. Nah, indikatornya bakal berubah jadi warna hijau di bagian MID-nya sini nih, si cluster instrument, yang menandakan sudah aktif. Nah, untuk jaraknya sendiri kalian bisa atur lewat tombol yang ini nih. Nih, tombol yang ini untuk atur jarak di kendaraan depan. Ini super jauh, dekat, dekat, dekat. Ini paling dekat. Jadi ada kurang lebih 4 step untuk mengatur jarak kita dengan kendaraan yang ada di depan. Sekarang dia udah nyetir sendiri, ngebaca marka jalan. Udah deh, nggak perlu ngegas, nggak perlu ngerem, nggak perlu megang setir. Ya, standby aja jadinya. Gitu. Nah, tenang aja nih Sobat Setir, kalian nggak perlu takut kalau misalkan tiba-tiba kendaraan di depan ngerem terus mendadak gitu ya. Kita bisa juga bantu ngerem pakai kaki kita juga. Betul. Jadi buat emergency segala macam, kalau kita dipotong segala macam, tenang, kita bisa ngerem terus nanti langsung ke cancel. Oh, itu tetap harus awas ya? Iya. Oke nih, performanya. Jadi mobil ini diklaim kan paling kencang ya, bisa dibilang di kelasnya, di mana dia mainnya di mesin yang 1500 cc. Benar Betul. kan? Betul. Nah, dia menghasilkan tenaga di 119 horsepower, start torsinya di 145 Newton meter. Nah, dengan konfigurasi ataupun output sebesar itu, mobil ini jadi effortless banget dong. Kita coba gas ya. Apalagi dia dimensinya kecil kan ya? Benar, kita coba gas Sobat Setir. Wah, 100 tuh RPM. Oh iya, dia pakai CVT ya. CVT. Di 100 dia RPM-nya cuma 2000. Terus juga gimana Ndra? Kalau menurut lu soal kekedapan kabinnya Honda yang satu ini? Nah, kalau kekedapan kabinnya mobil ini, menurut gua jagoan nih, Chris. Gimana tuh? Karena gua ngerasanya kalau ini kan karena emang kontur jalanannya ya. Betul. Kayak Ini gini, kan jadi kita lagi di masuk ya. beton ya. Lagi di beton. Nah, cuman kalau lagi di aspal nggak bocor tuh road noise atau Chris. Nih kita coba pindah ke Pindah. tuh, langsung Sunyi beda. banget kan? Langsung Sunyi beda. banget kan? Nah, terus selain itu juga kalau misalkan ada kayak motor berisik lewat atau truk-truk yang berisik nih, Benar. nggak begitu bocor ke dalam rasanya ya. Yoi, jadi kekedapan kabinnya si Honda ini sudah semakin baik ya. Bener dong. Enak. Dan untuk karakter suspensinya nih dan handlingnya ya, kurang lebih buat gua sih ini lincah banget. Betul. Nih kita coba pindah ya ke Coba jalur pindah, sebelah. Set. Wih, ikut aja cuy mobilnya, ya nggak? Set. Oh, iya. Jadi pede nih buat kita bermanuver, mobil ini bikin kita lebih pede. Betul, setuju. Enak. Bantingan suspensinya memang relatif ke arah lebih keras karena dia mengejar untuk sportinya, Betul. untuk rinjinitasnya. Ya. Dan kabarnya kalau misalkan dibandingkan sama varian yang satu trim di bawahnya, Di bawahnya dia. Oke. bukan yang RS, dimana nggak pakai ring 17, itu beda bantingan nih. Wah, jadi memang beda trim level, beda karakter mobil juga ya? Bisa dibilang begitu. Soalnya berarti ada dua pilihan nih, dimana yang satu lebih sporty, yang satu lebih comfort. Bener. Jadi kembali Gitu. lagi ke Sobat Setir, kira-kira Kebutuhannya yang mana? kebutuhannya yang mana? Sesuaiin aja gitu. Oke Sobat Setir, Betul.
Sekarang kita udah di daerahnya Summarecon Bogor ternyata, bukan di Sentul. Dan emang di sini terkenal nih sama tanjakan-tanjakan yang lumayan nih, udah lumayan terjal, terus dia juga lumayan panjang gitu. Dan dia kan front wheel drive nih. Tapi sejauh ini sih masih aman aja sih. Aman. Nggak pakai ngeden-ngeden juga sih. Tapi tidak boleh disepelekan jalanannya, Chris. Karena Kenapa? bahkan tadi di pinggir jalan ada tulisan berbahaya. Waduh. Oke, hampir sampai di tempatnya. Sekarang kita nanjak lagi. Wah, lumayan terjal. Kita pakai berhenti dulu apa? Biar membuktikan. Boleh. Nih, di Asik. tengah-tengah ya. Kita berhenti. Berhenti ya. Oke. Nggak Oke. mundur. Nah, kita gas. Oh. Ini gua nggak sih, emang santai sih. Jadi dia nggak ini. Tadi dia nggak mundur karena ada hill start assist-nya. Jadi nggak usah takut mundur sobat setir. Ini gua ngegasnya santai sih. Gitu, santai. Effortless aja. ya? Effortless, santai aja. Gitu. Halo Sobat Setir. Sekarang kami sudah sampai di Royal Tulip. Bener? Yang lokasinya tuh di Summarecon Bogor. Summarecon Bogor ya. Yoi, dan kita udah parkir dan Hah? tentu saja parkir kita spesial nih. Betul banget. Kita Karena kasih kita bawa si merah yang Wih. di display di belakang. Jadi ini unitnya, kita kasih lihat dulu. Di sini ada apa aja? Oke. mulai dari sini, Chris. Yang ini paling kecil, yang paling Paling baru juga line up-nya ini adalah WRV yang RS. Yang tadi kita bawa ya. Yoi, lanjut lagi. Ini juga masih seger sih. Betul. Ini bertiga lumayan seger ya. Ini HRV, wah ganteng banget, warna hitam, pakai body kit. Ini BRV, paling mirip ya sebenarnya sama si Sama WRV. si WRV. Dari gaya-gaya lampunya mirip. Dan ini nih, Ini abang besarnya nih ya. paling gede, si CRV. CRV. Turbo. Mantap. Wah, lengkap nih line up dari SUV-nya Honda yang emang apa ya? Trennya di Indonesia lagi Betul. rame banget untuk segmen SUV. gitu. Oke, mantap sekali. Dan sekarang kita ikutin terus. Hmm. Kita mau lihat di dalam ada apa aja. Kita mau diajak apa tadi? Bikin pizza. Wah, seru banget tuh, Chris. Let's go. Let's go. Yap. Oke. Kita udah bikin tadi, udah ngelihat proses bikin pizza. Sekarang kita Bener ambil banget. hasil karya kita. Oke, yuk. Lihat. Di mana, Chris? Di Situ, Chris? di situ. Yuk. Nah, kasih tahu dong ke sobat setir. Mana yang bikinan lo, mana yang bikinan gua. Ini bikinan Rendra. Bikinan gua belakangan, lo dulu. Kok gitu? Ya. Oke lah. Emang punya lo ini? Iya, weh. Ini Tata tuh. Oke, coba lihat punya gue ya. Wih, sorry, Chris. Lebih Sorry, rapi Chris. dia. Ini yang medium, ini yang small. Nah, pizza-pizza ini bisa dibawa pulang ya, Chris ya? Yuk kita bawa pulang buat Buat- bekal. Buat di Buat bekal. rumah. Iya, Kalau oke. gue bisa buat di rumah. Iya, gue juga. Ya udah. Oke. Di sini kita mau foto dulu, abis itu OTW lagi balik ke Senayan, terus nanti kita spill deh gimana hasilnya PP Jakarta Bogor Jakarta. Oh, Itu iya. berapa konsumsi bahan bakar? Untuk konsumsi bahan bakarnya dan ikutin terus karena menarik nih seharusnya. Iya nggak, Chris? Let's go, let's go. Yap, kita sudah sampai di penghujung acara Betul. bersama dengan Honda WRV. Hmm. Kita udah dari Jakarta, dari Senayan Betul. Park sampai sini. Udah nyobain di jalan tol, udah nyobain bantingannya, handlingnya, akselerasinya, bahkan sampai fitur keselamatan aktifnya juga kita udah cobain. Betul, udah ada Honda Sensing. Ini yang with Honda Sensing dan Betul. juga konsumsi bahan bakarnya wah luar biasa. Tadi sih Betul. nyampe di sini Hmm. itu masih di 16 km per liter. Wah, 1/16 ya? Iya, Oke, dengan oh. nanjak-nanjak ya tadi kita nanjak-nanjak, terus macet-macetan juga. Betul. Jadi mesinnya wah 1500 cc tapi irit ya meskipun dia bisa dibilang cukup gede nih di kelasnya. Cukup gede, tapi kan dimensinya juga imut-imut gitu Imut-imut ya. Soalnya mesinnya masih mirip-mirip nih sama abangnya si Betul. BRV. Betul sekali. Gitu sobat setir. Dan kalau dari gua pribadi, Hmm. hal yang gue suka dari mobil ini Hmm. itu adalah
feeling setirnya sih. Emang Feeling setir rasa ya? berkendaranya lah intinya. Oke. Enak banget. Soalnya tadi gue yang nyetir sih. Mantap. Kalau Rendra Kalau dari gua interiornya, gua suka Interiornya? interiornya. Oke. Kan dominasi warna hitam, ada sedikit aksen merah, Oke. rasanya mewah aja gitu. sporty jadinya ya. Sporty, betul Benar. banget. Makanya cocok banget nih sama generasi hustle. Bener, kita banget nih. Yoi, anak muda banget lah intinya mobil ini. Betul. Nah, dari pilihan warnanya, dia ada yang Ignite Red Metallic seperti ini, ada yang pilihan two tone-nya, terus juga ada yang warna putih, terus ada yang mirip-mirip putihnya warna biru-biru gitu, Iya, betul. sama dia juga ada yang abu-abu dan warna hitam. Bener. Nah, kalau dari segi harganya dimulai dari 271.900.000 untuk Oke. yang e-CVT. CVT, Terus untuk yang RS di 259.900.000 untuk yang non-sensing. non-sensing. Oke. Kalau yang dengan sensing di 309.900.000. Masih worth it banget, harga segitu dapat Betul. package lengkap dari Honda. Wah. Mantap. Oke, Pak. Thank you Honda sudah undang kita dan Terima juga kasih. udah ngajak kita jalan-jalan bareng jagoan terbarunya. Wih. Wah, seru banget. Oke. Oke, Sobat Setir, gimana pendapat kalian? Boleh kalian komentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like. Komen dan subscribe serta follow Instagram dan TikTok kami di @setir.kanan. Oke, gua Chris. Gua Narendra. Sampai jumpa di video selanjutnya. And let's Bye. keep enjoy the ride. Oh iya.